Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Permatasari dengan NIM B1A1211187. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai interest rate differential atau perbedaan suku bunga. Untuk materi pertama, yaitu tingkat pengembalian yang lebih tinggi akan menarik dana dari seluruh dunia sehingga mendorong tingkat suku bunga Amerika Serikat kembali turun. Dan jika tingkat bunganya berada di bawah dunia, penduduk domestik akan meminjamkan uangnya kepada luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi agar suku bunga kembali naik. Dan pada akhirnya tingkat bunga dalam negeri akan sama dengan tingkat bunga dunia. Hal ini dapat diasumsikan bahwa suku bunga domestik berbeda dengan suku bunga dunia. Ini artinya, jika kita mengikuti suku bunga dunia, Indonesia yang suku bunganya tinggi, akan tingkat pengembalian yang tinggi akan menarik dana-dana dari luar, di mana akan mendorong suku bunga. Dan jika tingkat suku bunganya di bawah suku bunga dunia, maka banyak penduduk atau negara akan minat di luar untuk membeli aset asing untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi agar bisa mendorong tingkat suku bunga kembali naik, dan pada akhirnya tingkat suku bunga dalam negeri akan sama dengan tingkat suku bunga dunia. Dapat kita lihat di mana faktanya sekarang. Kalau kita lihat dari suku bunga domestik ini berbeda, katakanlah Indonesia yang suku bunganya selalu tinggi daripada suku bunga dolar atau suku bunga asing. Materi kedua yaitu alasan suku bunga berbeda antar negara, di mana yang pertama adalah resiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan Amerika Serikat, maka mereka akan yakin bahwa akan dibayar kembali beserta bunga. Peminjaman di negara tersebut seringkali harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pinjaman atau resiko. Yang kedua, ekspektasi nilai tukar, di mana ketika masyarakat memperkirakan nilai rupiah dibandingkan negara dolar Amerika Serikat, kemudian pinjaman diberikan dalam rupiah akan dilunasi dalam mata uang yang nilainya rendah dibandingkan pinjaman dalam dolar. Kompensasi perkiraan penurunan mata uang rupiah, maka suku bunga rupiah akan lebih tinggi dibandingkan suku bunga di Amerika Serikat. Dari pernyataan ini, ada dua alasan mengapa suku bunga berbeda antar negara. Katakanlah jika suku bunga rupiah dan dolar resiko negara yang pertama, ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat kepada perusahaan Amerika, maka mereka hanya yakin bahwa akan dibayar kembali beserta bunganya. Pinjaman negara di negara tersebut seringkali harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk memberikan kompensasi kepada yang memberi pinjaman atau resiko ini. Artinya bahwa ketika suatu negara memiliki resiko yang tinggi, maka suku bunganya juga pasti akan tinggi dan kemungkinan akan terjadi apresiasi. Katakanlah menanam modal di Bank Indonesia dalam bentuk rupiah, kita akan menanam modal kalau suku bunga rupiah lebih tinggi dari suku bunga dolar. Dan apabila sama saja suku bunganya, mending kita simpan dalam bentuk dolar saja. Kemudian untuk penjelasan kedua, di mana ekspektasi nilai tukar, ketika masyarakat memperkirakan nilai rupiah dibandingkan dolar Amerika Serikat, kemudian pinjaman diberikan dalam rupiah akan dilunasi dalam mata uang yang nilainya rendah dibandingkan pinjaman dalam dolar. Ekspektasi seperti ini akan menurunkan mata uang rupiah, kemudian suku bunga rupiah akan lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga dolar Amerika Serikat. Potensial di model planning model. Jika memasukkan perbedaan suku bunga ke dalam model planning, model harus mengetahui bahwa tingkat suku bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh suku bunga dunia ditambah premi resiko nol. Premi resiko ditentukan oleh represi resiko politik dalam memberikan pinjaman suatu negara, dan perkiraan perubahan tingkat bunga real premi resiko nol ditentukan secara eksogen. Terus ketika setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi resiko kedua bersamaan ini memiliki tingkat pendapatan dan nilai tukar yang penyimbangan pasar besar dengan pasar uang. Model planning adalah model ekonomi yang menggabungkan pasar barang dan pasar valuta asing untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian terbuka
Model ini memberikan dasar untuk memahami interaksi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pergerakan modal dalam perekonomian terbuka. Dalam model Mundell Planning, diferensiasi disebut juga dengan persamaan atau diferensial, digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan dalam variabel ekonomi yang saling berkaitan. Persamaan diferensial yang digunakan dalam model ini adalah sebagai berikut, yaitu persamaan IS atau investment saving. Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T tambah I dalam kurung R tambah G tambah NXE. Yang kedua, Y output atau pendapatan nasional, di mana C dalam kurung Y kurang T balas kurung sama dengan konsumsi yang tergantung pada pendapatan nasional dikurangi pajak. Kemudian I dalam kurung R sama dengan investasi yang tergantung pada tingkat suku bunga. Selanjutnya G yaitu pengeluaran pemerintah, sedangkan NX dalam kurung E ekspor bersih, selisih antara ekspor dan impor yang tergantung pada nilai tukar efektif real. Yang kedua, persamaan LM atau liquidity dan money. M per P atau L dalam kurung Y sama dengan I, di mana M per P adalah permintaan uang real rasio uang real terhadap harga. Kemudian L dalam kurung Y sama dengan I adalah permintaan uang real yang tergantung pada pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Kemudian persamaan NK atau net capital outflow NXE sama dengan S dalam kurung I kurang I, di mana NX adalah ekspor bersih yang tergantung pada nilai tukar efektif real. E atau S dalam kurung I sama I adalah tabungan nasional dikurangi investasi nasional yang tergantung pada selisih suku bunga domestik I dan suku bunga dunia I. Dalam model Mundell Planning, persamaan ini digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap variabel ekonomi seperti output, suku bunga, nilai tukar, dan neraca perdagangan. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya model Mundell Planning dapat diperluas dan disesuaikan dengan kondisi dan asumsi yang berbeda. Rumus yang digunakan dalam model ini dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan perluasan yang digunakan dalam analisis spesifik. Dampak tingkat suku bunga yang tinggi. Yang pertama yaitu kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi investasi, di mana ketika kurva LS akan bergerak ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi investasi dari luar negeri. Kemudian yang kedua, LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang tinggi mengurangi permintaan dan pendapatan bagi setiap orang, di mana penjelasannya sementara kurva LM akan bergerak ke kanan karena dengan suku bunga yang tinggi akan mengurangi permintaan uang. Ketika permintaan uang berkurang, maka akan memungkinkan output nasional, di mana kurva LM akan bergerak ke kanan karena dengan suku bunga yang tinggi akan mengurangi permintaan uang. Ketika permintaan uang berkurang, akan memungkinkan output nasional naik. Dengan adanya jumlah uang yang beredar, dua pergeseran ini akan menyebabkan pendapatan meningkat. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan nilai tukar di pasar internasional. Ekspektasi terhadap nilai tukar sebagian terpenuhi dengan tersendirinya. Misalnya, investor akan menempatkan premi resiko yang lebih besar pada aset rupiah. Ekspektasi ini akan menaikkan suku bunga Indonesia dan menurunkan nilai rupiah. Oleh karena itu, ekspektasi bahwa suatu mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan akan menyebabkan mata uang tersebut kehilangan nilainya saat ini. Yang kelima yaitu peningkatan premi resiko. Dapat kita lihat dari kurva LM dan kurva LS, di mana peningkatan premi resiko yang terkait dengan suatu negara akan menaikkan tingkat suku bunganya, karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Kurva IS bergeser ke kiri karena hal ini juga mengurangi permintaan uang. Kurva LM bergeser ke kanan. Begitu peningkatan premi resiko.
Selain itu, peningkatan premi resiko mengacu pada kenaikan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang atau perusahaan sebagai premi atau biaya asuransi untuk melindungi diri atau aset mereka dari resiko tertentu. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan premi resiko antara lain: yang pertama, satu, tingkat risiko yang lebih tinggi. Jika tingkat risiko yang terkait dengan asuransi meningkat, seperti meningkatnya frekuensi atau keparahan kejadian yang diasuransikan, perusahaan asuransi kemungkinan akan menaikkan premi untuk mengompensasi risiko yang lebih besar. Kemudian yang kedua, perubahan kondisi pasar, di mana faktor-faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau perubahan regulasi industri dapat mempengaruhi premi risiko. Misalnya, kenaikan suku bunga atau perubahan dalam hukum asuransi dapat menyebabkan kenaikan premi. Adapun yang ketiga yaitu klaim yang sering atau besar. Jika terdapat banyak klaim yang diajukan atau klaim dengan jumlah yang besar, perusahaan asuransi mungkin perlu menaikkan premi untuk menutupi pembayaran klaim yang lebih tinggi. Yang keempat, penilaian risiko yang berubah. Jika perusahaan asuransi mengubah penilaian risiko mereka terhadap suatu sektor atau aset tertentu dan menganggapnya lebih berisiko, premi risiko dapat meningkatkan sebagai respon terhadap peningkatan risiko. Adapun yang terakhir yaitu perubahan dalam data statistik. Jika data statistik yang digunakan untuk menghitung risiko berubah, seperti peningkatan angka kecelakaan lalu lintas atau kerugian yang tinggi dalam industri tertentu, premi risiko dapat meningkat untuk mencerminkan perubahan dalam risiko tersebut. Peningkatan premi risiko adalah cara bagi perusahaan asuransi untuk mengimbangi risiko yang lebih tinggi yang mereka tanggung. Ini adalah salah satu contoh untuk perusahaan asuransi. Peningkatan premi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat membayar klaim yang diajukan oleh nasabah dan tetap menguntungkan secara finansial. Kemudian yang keenam itu alasan tidak terjadinya peningkatan pendapatan. Yang pertama, bank sentral ingin menghindari depresiasi mata uang domestik yang lebih besar, mengurangi nilai tukar mata uang domestik. Terus yang kedua yaitu depresiasi mata uang domestik dapat meningkatkan harga barang dalam negeri sehingga meningkatkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Adapun yang ketiga, suatu peristiwa meningkatkan premi risiko, yaitu dari nol dengan meningkatkan permintaan terhadap uang karena merupakan aset tertanam yang tersedia. Adapun beberapa penyebab dan alasan yang mungkin menyebabkan tidak terjadinya peningkatan pendapatan, yaitu yang pertama, satu, tren ekonomi yang melambat. Jika ekonomi secara keseluruhan mengalami perlambatan permintaan, konsumen dapat menurun dan dapat menghambat peningkatan pendapatan. Yang kedua, persaingan yang kuat. Jika pasar sangat kompetitif, sulit untuk mendapatkan pangsa pasar yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, produk atau layanan yang kurang menarik. Jika produk atau layanan perusahaan tidak memenuhi kebutuhan atau tidak menarik bagi pelanggan, pendapatan mungkin stagnan atau tetap di situ saja dan tidak berjalan-jalan. Tapi yang keempat, kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Jika perusahaan tidak memiliki strategi pemasaran yang baik untuk menjangkau pelanggan potensial, pendapatan mungkin tidak meningkat. Adapun yang kelima, masalah operasional. Masalah dalam operasional perusahaan seperti kurangnya efisiensi atau kualitas yang buruk dapat menghambat pertumbuhan pendapatan. Adapun yang keenam, kurangnya inovasi. Jika perusahaan tidak mengembangkan produk baru atau tidak berinovasi dalam layanan yang ada, sulit untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan. Adapun yang ketujuh, perubahan regulasi atau kebijakan. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bisnis perusahaan dan menghambat pertumbuhan pendapatan. Yang ke-8, kurangnya fokus pada pelanggan. Jika perusahaan tidak memprioritaskan kepuasan pelanggan dan tidak memahami kebutuhan mereka, sulit untuk meningkatkan pendapatan jangka panjang. Maka dari itu penting untuk menganalisis penyebab dan alasan spesifik yang berlaku dalam konteks bisnis tertentu. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan pendapatan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.